Oke, jadi tadi itu kita lihat di sini ada salah satu komen, jadi di Samsung Chromebook 4 second display PC. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, Bang, apakah kita bisa screen mirror dari HP ke Chromebook? Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus, teman-teman. Jadi aku nggak pikiran ya. Jadi sebenarnya udah lama banget aku bahas tentang remote, teman-teman, di sini. Jadi yang berkaitan dengan si Chromebook ini gitu ya, teman-teman. Jadi dulu itu tak kebut banget ya, teman-teman. Jadi tak kebut. Ya biasa ya ketika kita itu punya barang yang baru kan. Ini dulu itu pas kayaknya 2021 ya, ini kan masih baru nih teman, jadi masih banyak banget yang diulik gitu, yang perlu diulik gitu kan. Nah itu aku bahkan sampai itu ya teman-teman, jadi kadang cepet-cepet aku pengen buat ini, aku penasaran ini, aku langsung buat ini dan buat itu gitu loh teman-teman. Dan sampailah ketika kita itu dulu pernah membahas tentang remote ya, bagaimana kita itu bisa menjalankan ya dari Chromebook ini ya teman-teman ya. Dari Chromebook ini kita bisa mengendalikan dari komputer, terus kita juga bisa mengendalikan si Chromebook ini. Jadi kita mengendalikan Chromebook ini dengan si PC. Di sini di tahun 2025, di sini aku pengen melakukan improvisasi di sini teman. Jadi kebetulan di sini kita ada perangkat baru, jadi aku penasaran banget di situ apakah itu bisa kita gunakan. Karena di sini aku coba cari-cari di dua channelku, di Rahman Cyber ini sama di Quixote ya teman-teman. Karena di Rahman Cyber.com itu beda ya, itu di hardware-nya. Sehingga kita fokus coba cari-cari di video-videoku lama yang di Rahman Cyber sama di Quixote. Gak ketemu, jadi ketemunya itu pas dia itu menggunakan TeamViewer sama Anides kalau nggak salah ya, Anides atau TeamViewer. Nah itu teman-teman, jadi bagaimana mengakses komputer dari jauh gitu ya, jarak jauh ya, menggunakan si Chromebook ini gitu ya teman-teman. Oke, jadi untuk dari HP teman-teman, dari smartphone, apakah bisa screen mirror dari HP ke Chromebook? Jawabnya adalah tidak bisa ketika ini memakai cara yang ini yang akan kita sampaikan ini teman-teman. Nah tetapi jika teman-teman itu memakai third party, itu bisa ya teman-teman ya, jadi menggunakan TeamViewer kayak gitu, itu bisa meremote smartphone ya teman-teman, seperti itu. Oh ketemu, nah ini dia teman-teman, jadi ketemu. Barusan aku ngomong itu ya, ternyata ini ketemu teman-teman. Jadi ketika kita tuliskan keyword, ketika kita tuliskan keyword TeamViewer, ternyata baru ketahuan nih ternyata cara remote smartphone Android dari Chromebook teman-teman. Nah di sini tapi dia menggunakan TeamViewer. Nah di sini pada pembahasan ini teman-teman, di sini kita akan menggunakan teknologi dari Google-nya langsung. Jadi kita tidak memakai aplikasi pihak ketiga semacam TeamViewer ataupun Anides kayak gitu untuk melakukan remote di Chromebook ini. Karena kenapa? Karena di sini memang ada beberapa kredensial misalnya kayak gitu ya. Misalnya katakanlah si Chromebook kalian itu di sini berisi file-file penting, ataupun di Chrome-nya gitu ya, itu berisi berbagai macam history ataupun penyimpanan lainnya yang penting kayak gitu teman-teman. Nah seperti itu, maka di sini cara ini saya rasa cukup tepat gitu ya teman-teman, menggunakan langsung dari si ekosistem Google-nya. Jadi ini kita akan pakai Google Remote Chrome Remote Desktop. Ya, kita akan memakai Chrome Remote Desktop. Nah, di depanku ini sudah ada Samsung Chromebook 4. Ini Samsung Chromebook 4 ini merupakan Chromebook yang cukup basic dengan prosesor N4020 Celeron teman-teman, 4GB RAM, 32GB storage eMMC. Seperti itu, dan ini cukup murah ya, jadi sekitar 2 juta aja ini udah turun nih teman-teman, jadi sekitar 1.600.000 mungkin kalian dapat mungkin ya sekarang kayak gitu. Karena ini memang spek yang sangat basic banget, tetapi kita bisa menjalankan Google Play, kita bisa menjalankan Linux environment, hanya saja memang itu ya teman-teman ya. Tapi kita udah memberikan trik-triknya ya, tips dan triknya di channel ini. Kalian bisa langsung aja kunjungi bagaimana caranya mengoptimalkan Samsung Chromebook 4 kalian yang 32GB itu, sehingga kalian itu bisa menggunakan beragam software lainnya. Karena di sini memang dia bisa diekspansi ke SD card ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita sudah masuk ke di sini kita akan switch dulu. Ini kita nyalakan, kita pindah dulu. Nah, seperti ini, dan kita juga pindah dulu ke nomor 1. Oke, ini komputer tak matikan dulu teman-teman. Jadi kita fokus aja ke sini. Malah hidup lagi.
Oke, kita fokus lagi. Di sini kita akan langsung memakai browser saja. Di sini untuk akun yang ini, teman-teman, ya. Ini salah satu catatan ya buat teman-teman. Jadi akun ini dia tidak ada Google Play-nya ya. Untuk akun ini, jadi Google Play-nya terhapus, teman-teman. Nah, karena di sini untuk Chromebook ini dia support multi account. Nah, jadi di akun yang ini agar tidak memangkas banyak sekali storage kita, jadi yang ini itu kita delete Google Play Store-nya. Kita pernah bahas sebelumnya. Bagaimana caranya menghapus Google Play Store? Nah, tetapi di akun yang utamaku, nah di situ aku install Google Play Store-nya. Di situ, jadi cukup satu saja Google Play Store di Chromebook ini, teman-teman. Karena itu nantinya akan bisa membuat storage kalian membengkak. Nah, gitu bro. Jadi di sini kita akan langsung praktekkan di sini ya. Ini menunjukkan bahwa tidak perlu Google Play pun juga ini nanti bisa, teman-teman. Oke, langsung kita buka Google Chrome-nya dan kalian langsung kunjungi saja remotedesktop.google.com atau kalian bisa langsung ketikkan aja di Google Chrome remote desktop. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam Chrome remote desktop-nya. Dan kalau kalian lihat di sini, ini berbeda dengan tampilan yang ada di smartphone. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah Google Chrome ya, Chrome Remote Desktop yang ada di smartphone, teman-teman. Dan ya, di sini dia hanya support connect to another computer, teman-teman. Jadi dia hanya bisa untuk mengendalikan jarak jauh komputer lain, entah itu si Chromebook ini ataupun di PC Windows seperti itu, teman-teman. Itu untuk yang ini. Kenapa? Alasannya adalah karena di sini untuk browser Chrome yang ada di sini itu dia tidak support ekstensi, teman-teman ya. Itu adalah alasan utama kenapa di sini kita tidak bisa mengakses Android kita dari Chromebook ataupun dari Windows gitu ya. Tetap menggunakan Chrome Remote Desktop. Karena itu tadi ya, di sini itu dia tidak bisa diinstal ekstensi. Dan beberapa menyarankan untuk browser lain ya, teman-teman ya, di luar Google Chrome yang dia itu berbasis Chromium. Itu ada yang bisa untuk ekstensinya, tetapi saya tidak menyarankan hal itu karena itu akan berbahaya, teman-teman. Kecuali kalau di smartphone kalian itu smartphone coba-coba ya, saya rasa nggak masalah juga sih kalau kalian coba-coba. Tapi kalau misalnya itu adalah smartphone utama kalian, wah berbahaya, teman-teman. Bahaya karena itu nanti akan connect ke yang lain, kalian sinkronisasi password dan lain sebagainya di situ, wah bahaya banget. Oke, lanjut langsung kita di sini share di screen, teman-teman. Jadi kita itu bisa menjalankan si Chromebook ini dari berbagai macam perangkat, teman-teman. Jadi ini tuh bisa kita akses, entah itu kita bisa memakai PC Windows ataupun kita bisa memakai smartphone dan kita bisa memakai, ya ini dia. Jadi perangkat yang ini yang akan jadi aktor utama, teman-teman. Kita akan coba di smartphone Android dulu ya. Oke, langsung di sini klik pada bagian ini, teman-teman. Nah, dia akan langsung download nih, teman-teman. Tuh, Chrome Remote Desktop. Langsung kita add to Chrome. Seperti ini, kita add extension. Nah, sudah, teman-teman. Dan sekarang di sini kalau kalian lihat, ini sudah ada perbedaannya nih. Ketika kita sudah menambahkan Chrome Remote Desktop ke ekstensi, dia sudah tersedia nih generate kode gitu ya, teman-teman. Jadi ini yang akan kalian gunakan. Jadi simple banget ya, teman-teman. Ini yang kalian gunakan untuk akses. Nah, beberapa poin yang perlu kalian perhatikan di sini. Di sini ketika kalian melakukan share di screen, kalian tidak perlu menggunakan akun yang sama, teman-teman. Misalnya dari smartphone kalian itu kalian bisa akses menggunakan akun yang berbeda, itu bisa, teman-teman. Jadi tidak perlu menggunakan akun yang sama. Kalaupun menggunakan akun yang sama juga sama aja, itu bisa juga, teman-teman. Jadi ketika kalian itu generate kode, kalian masukkan aja generate kodenya. Lalu apakah perlu kalian install di Android gitu ya, teman-teman? Chrome Remote Desktop-nya nggak perlu, teman-teman. Jadi kalian tinggal yang kalian perlukan di sini hanyalah browser Chrome saja, bro. Nah, lalu kunjungi saja Chrome Remote Desktop seperti ini. Nah, ini akan keluar kayak gini nih, teman-teman. Kita akan klik aja no thanks. Lalu di sini kita langsung, teman-teman, di sini kita remote support, kita generate kodenya. Oke, itu sudah generate, teman-teman. Jadi itu cuman berlaku sekali aja, nanti akan berbeda-beda, teman-teman. Jadi kayak gitu, itu adalah contoh kodenya. Kalian masukkan saja di sini 4659 sesuai ya, teman-teman ya. 11128540. Nah, sudah, teman-teman. Seperti ini. Kita langsung connect, klik connect.
Oke, kita langsung klik connect teman-teman, seperti ini. Dan support session seperti ini. Kalau sudah kayak gini, kalian bisa lihat di sini ini keluar ya. Jadi ada sebuah pop up. Would you, itu alamat email, to see and control your computer. Nah, ini permissionnya, jadi ada permisi dulu teman-teman, seperti itu. Jadi ketika ini tuh dia berusaha untuk connect ke sini melalui generate kode tadi teman-teman ya, ini bahkan tanpa kalian juga berada di jaringan yang sama teman-teman. Artinya kalau kalian itu berada di mana gitu ya, di luar negeri atau gimana gitu, yang penting kalian itu tunjukkan saja itu tadi ya, generate kodenya, nanti orang itu akan bisa mengakses Chromebook kalian dari manapun itu teman-teman. Oke, kalau sudah di sini teman-teman, klik share. Nah, kalau kalian lihat di sini you're sharing your screen. Kita sudah berhasil untuk melakukan sharing screen ini teman-teman, dan di sini keluar ya, share this screen at gmail.com is no connected to this machine. Tuh, oke, kita bisa tutup aja di sini teman-teman, karena ini bakal nyala terus ya, dan kita bisa melakukan stop sharing kapanpun teman-teman di sini ya teman-teman. Dan ini sesinya itu cuman berlaku sekali saja. Nanti kalau misalnya kalian itu pengen connect lagi, itu akan berbeda lagi untuk kodenya tadi, dan kodenya itu ada sesinya itu teman-teman, sehingga ini cukup ya bisa dibilang lebih aman lah ya. Dan kalau kalian itu melihat ini kayak gini, remotedesktop.google.com kayak gini, dia akan memungkinkan kita bisa melakukan copy image ataupun sesuatu ke clipboard teman-teman, dan kita bisa allow. Oke, di sini kita sudah berhasil teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, kita bisa buat ini agar ukuran layarnya bisa setara. Kita bisa rotate ya. Nah, di bagian ini kita rotate. Nah, seperti ini, nice. Dan ya, kita bisa beralih. Nah, seperti ini aja udah lebih aman. Dan kita bisa, oke. Nah, jadi klik ini untuk full screen. Setelah itu kita bisa langsung operasikan si Chromebooknya dari sini, teman-teman. Nah, di sini ya, ini karena kecil banget teman-teman. Jadi, oke, dan di sini memang tidak ada ini ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa menggunakan touch-nya gitu ya. Entahlah apakah di beberapa smartphone lainnya atau, tapi sepertinya ini memang sudah bawaan teman-teman. Jadi di sini kalau kalian lihat ini tuh ada kursornya, bro. Tuh kursornya kelihatan ya. Jadi di sini tuh kita tidak bisa touch kayak gini, tidak bisa. Jadi kita harus arahkan kursornya. Nah, di sini sampai dia itu menyentuh ini, baru kita klik gitu teman. Nah, setelah itu dia baru kebuka. Nah, jadi itu cara mengoperasikannya di sini gitu loh teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa menggunakan touch-nya. Aku udah coba di bagian sini. Nah, ini kan trackpad mode teman-teman. Jadi kalau kita seakan-akan itu pakai trackpad kayak gini teman-teman, seperti ini. Dan di sini ada mouse emulation mode seperti itu. Dan kita belum coba ya sebenarnya kalau misalnya kita pakai mouse kayak gini, kita hubungkan ke Bluetooth yang ada di sini. Oke, di sini kita untuk mencoba secara langsung. Ini kita akan coba untuk pairing lagi, dan kita akan coba untuk pairing ke sini ya. Karena ini kan masih di Chromebook, kita akan coba pairing. Nah, ini ya teman-teman, kita akan coba secara langsung ketika kita itu menggunakan si mouse perangkat kita teman-teman. Jadi di sini kita akan langsung tambahkan kita pair, nanti kita unpairing lagi, kita down. Dan kalau kalian lihat di sini ini sudah terhubung ya teman-teman ya. Dan sekarang di sini kalian lihat ya, kita akan coba untuk ubah jadi emulation mode. Nah, seperti ini. Yap, ini bisa teman-teman. Jadi ketika kita ubah jadi mouse ya, emulation mode, ternyata tidak hanya mode mouse aja teman-teman ini yang bisa gitu loh. Kita bisa menggunakan gulir ya teman-teman ya, seperti ini ya. Kita bisa menggunakan kayak gini, jadi seakan-akan itu kita benar-benar mengendalikan Chromebook kita itu dari jauh gitu ya. Jadi full total gitu ya teman-teman. Kalau tadi kan kita masih agak harus ngepas ke itu dan sebagainya gitu ya, begini. Dan ternyata di sini ketika kita ubah jadi mouse emulation mode, ini tuh dia bisa touch screen teman-teman ya, sesuai touch kita ya. Misalnya di sini ya, kita langsung di sini tuh bisa teman-teman tuh langsung ya teman-teman. Cuman karena ini memang layarnya kecil, jadi agak kesulitan. Berbeda ketika kita itu memakai mouse, tapi ini sudah bisa memakai ini teman-teman. Jadi tangan kita gini ya, langsung tuh kan. Cuman agak kesusahan memang untuk kepas gini. Nah, lebih enak kayak gini seperti ini tuh kan. Nah, seperti ini gitu. Jadi itu ya, untuk mouse kita udah bisa teman-teman, seperti itu. Dan sekarang kita kembalikan lagi. Oke, sudah. Tadi trackpad bisa semua teman-teman. Jadi ini bisa. Kita kembali lagi ke Chromebook teman-teman. Oke, kita forget dulu ya teman-teman ya.
kita forget dulu, forget. Oke, di sini kita udah forget, terus kita pair new device. Nah di sini langsung kita pair lagi teman-teman. Oke, sudah terhubung lagi teman-teman seperti itu, dan kita udah langsung ya totalitas di sini kita udah coba secara langsung. Dan oke, jadi untuk yang kedua nanti teman-teman itu kita split ya, jadi untuk dua rangkaian pembahasan dalam dua video berarti. Jadi pada kesempatan kali ini di sini kita khususkan teman-teman, jadi untuk ini mungkin nanti di video yang kedua itu kita bisa langsung lebih cepet ya, jadi kita langsung coba praktekkan di iPad ya, seperti itu. Pada kesempatan kali ini yang di sini kita sudah bisa mengendalikan si Chromebook memakai Chrome Remote Desktop teman-teman di sini di Android kalian, tanpa kalian juga perlu install Chrome Remote Desktop di Android atau Google Play-nya bro. Jadi kalian tinggal jalankan aja Google Chrome-nya gitu ya, dan kalian menuju ke Google Remote Desktop just like that. Dan ya, oh ya, di sini ada sedikit catatan ya teman-teman ya, sedikit catatan. Jadi ketika di sini itu inaktif, misalnya di sini kalian tidak gunakan lama gitu ya, nanti kan ini akan mati. Nah ketika mati itu koneksi akan terputus ya, jadi sesi itu langsung end ya, jadi sesinya itu langsung end, terputus, dan kalian harus generate lagi, kalian harus terhubung lagi. Dan itu menurutku ya teman-teman ya, menurutku itu merupakan salah satu bentuk keamanan gitu ya, keamanan. Sehingga kalau misalnya itu tiba-tiba itu ada misalnya ada panggilan atau apa gitu ditinggal, nah itu tetap aman kalau misalnya di sini tiba-tiba mati gitu ya teman-teman, jadi itu terputus. Seperti itu sih teman-teman ya. Walaupun ada lapisan keamanan yang lain ya, biasanya untuk smartphone kayak gini kan kalau tidak sedang digunakan atau gimana kan settingan defaultnya memang itu dia akan langsung nge-lock teman, seperti itu. Cuman kalau misalnya diubah jadi never ya aku kurang tahu ya, kalau never atau dia nyala terus ya jadi tidak nge-lock gitu ya, nggak tahu juga. Nah seperti itu teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Dan ya ini kita bisa menggunakan ini juga ya teman-teman ya. Jadi di sini katakanlah kita itu buka aplikasi teks di sini, sebentar, bukan terminal ya, dengan terminal teks. Nah seperti ini teman-teman, kita bisa menggunakan berbagai macam fungsinya. Misalnya di sini ya, kita akan langsung ketikkan di bagian sini nih. Nah kita ketikkan, tidak ada nih, tidak bisa ya kita ketikkan di sini kayak gini. Oke. Nah seperti itu ya, berarti harus ditekan dulu teman-teman di bagian situ. Oke. Dan ya kita bisa masukkan di sini tulisan langsung ya teman-teman di sini, dan kalian lihat di situ ngetik ya dari jarak jauh nih, bayangkan nih tuh dia ngetik kayak gini. Nah hal kayak gini sebenarnya teman-teman, kalau misalnya orang itu tidak paham kayak gini, dia tidak tahu nih pas tiba-tiba itu ini katakanlah ya misalnya di sini bukan apa-apa ya, tapi ini bisa aja kejadian seperti itu kejadian gitu ya. Misalnya di sini kan dalam kondisi remote ya, jadi Chromebook nyala misalnya kayak gitu. Dan di sini itu ngetik sendiri kayak gitu teman-teman. Mungkin beberapa orang yang tidak paham tentang remote dan lain sebagainya gitu ya, remote dari jarak jauh, dia akan merasa itu kayak kejadian horor gitu ya. Padahal itu ternyata itu sebenarnya sedang di aktivitas dari jauh gitu ya. Jadi dikendalikan dari jauh gitu ya teman-teman. Jadi misalnya komputer kayak gitu, tiba-tiba dia melakukan task sendiri, dia buka file dan lain sebagainya. Nah seperti itu ya, jadi tiba-tiba ketika katakanlah ya sedang menuju ke ruangan ya, sedang gelap, suasana gelap, terus menuju ke sebuah ruangan gitu ya, misalnya security-nya, tiba-tiba dia lihat ada monitor nyala dan mengetik sendiri gitu ya, ataupun melakukan berbagai macam kegiatan yang terus-menerus repeat ataupun berbagai macam hal gitu ya di situ. Ataupun kayak kalau misalnya tiba-tiba itu kayak ngedit video misalnya kayak gitu, desain kayak gitu, tiba-tiba ngedesain sendiri. Nah ketika dia lihat itu, misalnya dia tidak mengetahui adanya remote dan lain sebagainya, maka hal itu nanti akan jadi cerita. Misalnya nantinya cerita, saya itu dulu ketika sedang menjaga di mana gitu ya, menjaga di misalnya di gedung A gitu ya, tiba-tiba saya melihat di tengah malam gitu. Nah misalnya kayak gitu tuh ya. Jadi hal itu bisa aja terjadi teman-teman. Jadi kejadian yang remote seperti itu gitu loh, kejadian remote semacam itu teman-teman. Dan ya itulah remote ya, jadi kita bisa melakukan remote dari jarak jauh. Dan sebenarnya kalau misalnya pas remote jarak jauh sih monitor nyala ya, monitor nyala itu saya rasa
itu suatu yang jarang. Kenapa ya? Kalau misalnya itu sedang dikendalikan jarak jauh kan mesti kan orang jadi pengennya itu kan itu tidak diketahui orang gitu loh teman-teman. Misalnya pas lagi ngedit video dan lain sebagainya gitu kan. Di situ misalnya itu adalah komputer virtual dan ada privacy di situ. Ya seperti itu kan mesti kan, ataupun komputer bahkan tanpa monitor gitu loh, tanpa monitor seperti itu, tapi itu dikendalikan jarak jauh. Misalnya misalnya sedang mengerjakan pekerjaan dari jarak jauh gitu ya teman-teman. Jadi misalnya jasa editing video dari jarak jauh kayak gitu, maka ya tidak perlu monitor juga gitu, jadi tinggal komputer nyala saja sudah cukup, just like that. Malah kalau misalnya ada monitor itu malah jadinya ya sebenarnya ada fungsinya teman-teman. Misalnya kayak gini, misalnya untuk memantau pekerjaan dari orang yang remote tadi gitu ya teman-teman ya, misalnya yang edit video dan sebagainya. Jadi untuk memantau hal itu ya itu bisa aja terjadi kayak gitu teman-teman. Karena kalau misalnya ini beberapa hal ini sebenarnya di luar konteks si Chromebook ya, beberapa hal yang berkaitan dengan remote teman-teman, itu katakanlah di situ itu adalah komputer yang lebih tinggi gitu ya, dan komputer yang lebih tinggi itu ya teman-teman, ketika itu berada di dalam sebuah arena server yang misalnya biasanya di server yang memiliki kecepatan tinggi gitu ya, biasanya di arena server itu juga kecepatan internet tinggi gitu ya, kayak gitu itu digunakan ya teman-teman, digunakan untuk itu tadi ya, misalnya buka remote job kayak gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan mesti kan orang yang dia katakanlah dia bisa editing video, dia bisa desain kayak gitu, tapi untuk bisa mengerjakannya dari jarak jauh, misalnya lintas negara sekalipun gitu ya teman-teman, ya dia bisa menggunakan remote itu tadi gitu ya. Bahkan orang yang mengerjakan itu pun juga tidak perlu spek komputer ataupun laptop ya yang tinggi gitu ya, karena memang semua itu dijalankan secara remote. Jadi sebenarnya yang utama adalah yang ada di sana di servernya itu gitu ya, yang digunakan atau yang di remote itu gitu ya teman-teman. Yang terpenting adalah koneksi internet gitu teman-teman. Ketika koneksi internetnya stabil ya, jadi ada dua arah ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya dari katakanlah yang di remote ini, servernya ini dia koneksi internetnya tidak stabil ataupun jelek kayak gitu, walaupun yang remote itu dia koneksinya bagus pun itu akan berdampak teman-teman. Begitupun juga sebaliknya, kalau misalnya di sini udah cepet, di sini itu lambat ya sama aja. Jadi dua-duanya harus benar-benar match gitu ya teman-teman. Jadi setidaknya normal lah ya. Jadi bisa mengerjakannya dengan gampang. Nah seperti itu, dan ini adalah contoh di sini ya, kita sudah bisa mengakses. Jadi Chromebook ini dia support untuk akses ini teman-teman, seperti itu bro. Tuh, ini belum masuk ke log ya tadi ya teman-teman ya. Jadi ini masih bisa respon tuh, masih bisa respon teman-teman. Ini aku gini kan ya Tuhan, seperti ini teman-teman. Dan ya, see you in the next video. The next video kita akan langsung bahas khusus untuk yang ke iPad ya teman-teman, seperti itu. Apakah bisa? Lihat aja, let's see. Oke, mari kita putuskan di sini. Kita langsung bisa klik ini. Setelah itu di bagian sini ada disconnect, kita bisa disconnect. Seperti itu teman-teman. Dan kita sudah berhasil untuk disconnect dari sini. Just like that. Akses kode, cuman butuh akses kode doang. Keren sih, sebenarnya bisa tak jadikan satu ya tentu pembahasannya, tapi agar ini tuh nanti ini bisa dapat keyword juga sih yang penting, karena ini aku juga masih pembahasan yang awal-awal untuk ini. Android aku belum banyak dapat keyword di channel ini teman-teman untuk Android, cuman untuk yang Chromebook yang di sini aku udah dapat lumayan gitu ya teman-teman, seperti itu. Jam 24 Juni 11.19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.